Ya halo motoris, balik lagi nih bareng gue Yuka. Kali ini gue lagi ada di dekat-dekat area Summarecon Bogor ya, untuk mendatangi undangan dari Royal Enfield menjajal motor terbaru yaitu Royal Enfield Classic 650 Twin teman-teman. Jadi ini varian tertingginya, top of the listnya dari seri Classic ya teman-teman. Kan sebelumnya ada Classic 350, ada lagi Classic 500, dan yang sekarang yang terbaru ini sudah menggendong mesin 650 Twin teman-teman. Jadi ya mirip-mirip mesin kayak versi yang Shotgun 650 atau Supermeter 650 teman-teman. Nah, tampilannya tetap sama, membawa kesan klasik yang ada di seri klasik dari Royal Enfield teman-teman. Nah, sekarang kita bahas dulu dari desain eksteriornya teman-teman ya. Nih, kalau kalian lihat memang bahasa dari seri klasik Royal Enfield tetap dibawa di 650 Twin ini teman-teman. Seperti tangkinya, tangki bermodel teardrop atau tetesan air mata yang gede banget teman-teman. Kebetulan yang di sebelah gue ini yang versi warna teal green ya, warna hijau pastel gitu, cakep banget ya warnanya. Kemudian di bagian depan, nah ini juga menjadi salah satu ciri khas dari seri klasik ya motoris. Dia memakai headlamp bulat ya, lalu ada pednya, dan untuk seri 650 Twin ini sudah menggunakan lampu LED teman-teman. Jadi meskipun dia tampilannya klasik, dia sudah ada kesan modernnya. Kemudian untuk suspensinya nih, garpunya dia masih teleskopik sebenarnya, cuman Royal Enfield ini dia memberikan semacam cover ya. Cover dari bagian bodinya nyambung ke bagian atas nih, menyatu juga teman-teman. Jadi kesannya tuh terlihat seperti kekar banget ya di bagian depan. Lalu nah ini yang gue juga suka dari Royal Enfield teman-teman ya. Jadi untuk bagian headlamp, cover ya dia menyatu nih. Jadi kesannya tuh kayak clean banget. Speedometernya, terus anak kuncinya, lalu ada layar digital ya teman-teman, dan ada detail khusus juga nih, ada dua lampu DRL yang menjadi ciri khas dari Royal Enfield Classic juga teman-teman. Keren ya. Kemudian di bawahnya nih, nah ini juga ada semacam plat tebal. Ini juga jadi ciri khasnya seri Classic Royal Enfield. Kemudian spakbornya juga besi bro, pastilah. Tebal banget. Lalu stangnya juga terlihat warna-warna chrome sebagai menguatkan kesan klasik ya teman-teman. Keren ya. Nah, jadi ini adalah lampu utama dari Royal Enfield Classic 650 Twin. Dia sudah menggunakan lampu LED teman-teman, jadi lebih modern. Kemudian untuk bagian bawahnya ini jadi lampu dekat, dan di bagian atas dia jadi lampu jauh. Nih, seperti ini. Lampu jauhnya. Nah, motornya sekarang kita bahas bagian cockpitnya nih ya. Jadi seperti yang gue bilang, dia bagian panel instrumennya menyatu sama batok headlampnya ini motoris, jadi kesannya clean banget. Kita lihat di bagian stang ini gede ya, bagian penampangnya Royal Enfield, ada yang bosnya warnanya chrome teman-teman, stangnya juga chrome. Kemudian di panel sebelah kanan, panel saklar sebelah kanan, di sini ada engine stop anjing. Di sini ada engine stop and start-nya. Lalu nih tuh, ini buat nyalain, jadi kesannya simple. Lalu ada tombol hazard teman-teman di sini. Di sebelah kirinya ini ada tombol lampu jauh, lampu dekat, dan ini ya lampu dim ya, tuh lampu sen. Kemudian ini klakson tuh ya. Kemudian kita lihat di area panel speedometer atau panel instrumennya teman-teman. Nih datanya seperti ini, campuran setengah lingkaran dan ada digital teman-teman ya. Dan di sini ada layar trippernya. Jadi tripper ini navigasi dari Royal Enfield nih, seperti ini teman-teman. Dan uniknya untuk anak kuncinya ada di bagian dashboard juga, keren ya. Tuh, di sini ada speedometer, lalu ada penunjuk transmisi netral 1 2 3 4, ada engine check, ada kondisi aki, ABS karena motor ini juga sudah memiliki ABS. Lalu ada ini tombol ketika bensin sudah menipis teman-teman. Dan untuk bagian layar kecil ya, ini meskipun kecil tapi sudah cukup terlihat ya, jelas ya. Ada indikator bensin, lalu ada indikator gear juga, lalu ada odometer, meter, dan yang ini spesial teman-teman, ini adalah layar untuk trippernya. Jadi tripper ini adalah fitur navigasi dari Royal Enfield teman-teman. Nih, gitu ya. Tuh, Royal Enfield Tripper. Jadi nanti teman-teman tinggal download aplikasi trippernya di HP kalian, lalu bisa disambungkan lewat konektivitas Bluetooth teman-teman. Jadi bisa menampilkan navigasi. Keren ya. Nah, lanjut lagi kita ke bagian tengah sampai belakang ya motoris ya. Nih, di bagian tengah ini ada tangki yang berukuran dia 14,8 liter. Cukup besar untuk sekelas motor bermesin 650 Twin teman-teman. Jadi buat kalian yang memiliki ini untuk touring jarak jauh masih aman lah ya untuk bensinnya. Kemudian yang gue suka nih, jadi ada detail-detail semacam pin stripping teman-teman. Ini kebetulan yang warna teal green cakep banget.
Dia ada logo Royal Enfield di sini dengan aksen warna putih dan warna gold kecoklatan gini, jadi cakep banget, kontras kelihatannya. Kemudian di bagian tengah rangkanya ini juga super tebal, super gede teman-teman. Cover bodi sampingnya juga gede ya, meskipun bagian besi ini teman-teman. Lalu yang gue suka di bagian rangka-rangkanya ini juga dikasih detail warna yang senada dengan warna bodi utama nih motoris. Jadi kesannya tuh apa ya, kayak mengeluarkan kesan klasik ya dari motor ini. Kemudian untuk joknya, nah ini joknya juga unik. Kenapa? Karena kalau di seri klasik di Royal Enfield itu dia yang jadi ciri khas adalah joknya ini bisa dibikin single seat teman-teman. Nah seperti ini nih joknya, meskipun ini single seat, dia penampangnya juga cukup lebar dan ini empuk banget ya teman-teman ya, lumayan empuk. Jadi untuk dipakai touring jarak jauh juga gue yakin bakal nyaman sih. Tuh, dan dengan finishing pakai kulit jok warna coklat teman-teman. Yang uniknya lagi, jadi di jok 650 twin ini dia dibuatnya kesannya kayak melayang gitu loh motoris. Tuh, lihat ya tangan gue ya, tuh. Jadi dia bagian ujungnya menempel di bagian rangka depan. Namun untuk belakangnya dia ada case-nya tuh kayak kelihatan melayang gitu ya, keren. Belakangnya juga pakai spaku yang tebal, besi juga teman-teman. Dan ini Royal Enfield juga menyediakan jok tambahan untuk membonceng, jadi ini bisa dibongkar pasang ya motoris ya, gampang banget. Jadi buat kalian yang beli motor ini nggak usah pusing kalau pengen ngajak pasangan, ngajak istri, ngajak pacar, masih bisa dibonceng. Caranya tinggal menambahkan jok tambahan, nanti ada bracket tambahan dan sudah ada footstep untuk membonceng teman-teman tuh ya, keren banget. Lalu shock breakernya juga sudah berkonfigurasi ganda teman-teman ya, kiri kanan, dan sudah menggunakan rem cakram di bagian roda belakang, keren ya. Nah kita pindah ke bagian belakang nih motoris. Jadi untuk case-nya ini, casing stop lamp-nya ini juga menjadi ciri khas dari Royal Enfield Classic Series teman-teman. Nih kelihatan ini mencuat ke bagian luar ya. Dia menggunakan stop lamp bulat, meskipun kecil ini sudah menggunakan lampu LED teman-teman. Sayangnya untuk lampu sennya nih dia masih menggunakan bohlam, tapi overall cukup lah ya. Kemudian di bawahnya juga ada ini nih cover untuk plat nomor teman-teman, dan ada juga lampu untuk plat nomornya. Manis ya. Nah motoris karena ini mesinnya twin ya, jadi dia menggunakan knalpotnya juga twin dong biar kelihatan mogenya. Dia knalpotnya ada kiri kanan teman-teman, jadi dari belakang tuh kelihatannya kekar banget ya. Kemudian nah shockbreakernya dia sudah menggunakan shockbreaker dari Showa, jadi sudah dijamin keempukannya dan sudah ada setelan untuk perilotan juga teman-teman. Keren ya. Nah sekarang kita bahas bagian jantung pacunya dari Royal Enfield Classic 650 twin ini ya motoris. Ini gue suka banget bagian blok mesinnya dengan polish chrome gitu ya, finishingnya cakep banget. Ada emboss Royal Enfield juga teman-teman, cakep pokoknya. Untuk spesifikasinya dia menggunakan mesin twin cylinder 650 cc jelas, 4 tak SOHC. Tenaga yang dihasilkan itu sekitar 34,6 kW atau itu kira-kira sekitar 46,9 horsepower lah ya, pada 7.250 rpm, sedangkan torsi maksimalnya itu di angka 52,3 Nm pada 5.650 rpm teman-teman. Dan motor ini juga sudah menggunakan radiator alias berpendingin air ya, jadi dipastikan bakal adem ketika dipakai touring jarak jauh tuh motoris. Keren ya. Nah yang di bagian kiri ini juga unik banget nih motoris, jadi beda nih blok mesinnya. Kalau di sebelah sana kan tadi gede banget ya, kalau yang di sini itu seperti segitiga, lalu ada Sequoia sini dan tetap ada emboss Royal Enfield. Jadi menandakan mesin ini berkapasitas 650 cc twin ya, kekar kelihatannya. Dan sudah jelas karena ini mesinnya twin cylinder, dia menggunakan knalpot kiri kanan teman-teman, jadi lebih kekar juga. Gimana suaranya? Nih gue coba nyalain ya. Nah untuk bagian kakinya, nih ini juga unik banget teman-teman, biar kelihatan lebih klasik. Dia sudah menggunakan pelek jari-jari ya dengan warna silver ini teman-teman. Bahannya ini berukuran 100/90 ring 19 teman-teman, dan bannya dari MRF, nih ban dari India ya. Dia juga sudah menggunakan rem cakram dan sudah ada ABS teman-teman. Kemudian di bagian belakang ini bannya belang ternyata. Dia menggunakan ban berukuran 140/70 ring 18, sama juga dari MRF juga teman-teman, dan sudah menggunakan rem cakram belakang. Jadi lebih aman,
untuk pengeremannya dan lebih safety, dan sudah memiliki ABS juga teman-teman. Nah motoris, jadi motor Royal Enfield Classic 650 Twin ini menjadi motor yang paling berat di seri Classic Royal Enfield teman-teman. Dia beratnya di angka 243 kg. Berat banget ya. Dan ini juga cukup tinggi ya buat gue ya. Untuk tinggi gue yang sekitar ya masih pendek lah ya, 166 cm. Ini gue agak sedikit kesulitan untuk menapak teman-teman. Ya. Ini kaki kanan gue agak sedikit gigit untuk satu kaki. Jadi buat kalian yang mungkin tingginya lebih dari gue, ya misalkan 170 ke atas ya ini pasti lebih nyaman lah. Tapi untuk di bawah 170 ya mungkin agak lebih membutuhkan adaptasi ya. Nih seperti kayak gue teman-teman nih. Kalau untuk beratnya sih gue belum tahu, nanti bakal gue coba di area test ride ya, karena pihak Royal Enfield juga mengajak teman-teman media mencoba motor ini. Penasaran? Nih. Nah, motoris, jadi gue bakal mencoba Royal Enfield Classic 650 ini sama teman-teman media lain, ada Mas Koko di otomotif, ada Mas Aan juga. Jadi gimana rasanya? Tonton terus video teman-teman ya. Nah, mungkin jika dipakai touring jarak jauh akan terasa lebih mudah. Namun, jika dipakai di perkotaan yang membutuhkan stop and go, motoris bisa agak kesulitan nih karena bobotnya yang cukup berat. Kalau bicara soal mesin, tenaganya sangat melimpah di torsi awal. Mesin 650cc Twin ini cukup responsif ketika gas baru dibuka. Nafas antara transmisinya lumayan panjang nih motoris. Karakternya emang cocok untuk cruising sambil menikmati perjalanan. Namun saat gas dibejek lebih dalam untuk mencapai kecepatan yang lebih tinggi, mesinnya agak sulit nih kalau ingin dibawa ngebut. Ya wajar aja sih karena ini kan bukan motor sport ya motoris. Oh iya, mesin terbaru ini juga sangat minim getaran, jadi bakal nyaman kalau dibawa dalam waktu yang cukup lama. Sedangkan karakter shockbreaker motor ini cukup empuk untuk bagian belakang. Shockbreaker dari Showa ini emang gak kaleng-kaleng di motoris. Namun untuk bagian depan masih agak sedikit terasa keras bantingannya. Meski begitu, efeknya motor ini pun jadi lumayan stabil saat dipakai bermanuver. Saat duduk di atas Royal Enfield Classic 650 Twin ini, impresi awal gue adalah lebar dan berat. Namun uniknya saat sudah berkendara, bobot motor ini bisa gue jinakkan dengan mudah dan asyik untuk dikendalikan. Lalu berapa harga dari Royal Enfield Classic 650 Twin ini ya motoris? Jadi untuk yang paling murah itu sebentar, gue nyetek dulu. Paling murah dia di harga 236 jutaan OTR Jakarta. Kemudian yang varian menengahnya itu dihargai 239,7 jutaan. Dan yang paling mahal itu yang warna Black Room, dia di harga 242,7 jutaan teman-teman. Nah itu dia motoris, akhirnya gue Yuka pamit. Jangan lupa tinggalkan komentar di kolom komentar, like juga video ini dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga subscribe channel Naik Motor Indonesia ya. Dan buat kalian yang pengen request gue untuk nge-review motor lain, boleh aja, tinggal tulis di kolom komentar. Oke, gue Yuka pamit, naik motor, gaspol, ciu.